Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian itu Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kita masuk ke poin yang ke-12. Penulis berkata, ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati fil jannah wa fil mahsyar haqqun wa man ankaraha aw awwalaha fahuwa za'ighun dhallun wa hiya lan taqa'a li ahadin fid dunya. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah, nanti kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat di dua tempat. Tempat yang pertama itu di padang mahsyar, dan tempat yang kedua itu di surga. Dan bahwasanya itu adalah benar, hak. Maka siapa yang mengingkarinya atau mentakwilnya, maka ia telah tersesat jalan dan menyimpang. Dan melihat Allah tidak mungkin terjadi di dunia ini. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah nanti di dua tempat. Yang pertama itu di padang mahsyar, di mana kelak di padang mahsyar kaum mukminin dan manusia seluruhnya berdiri menunggu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang bersama malaikat bersaf-saf. Maka saat itu kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti akan terhalang. Maksudnya kata para ulama, terhalang untuk melihat Allah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada seluruh manusia, lihat ba kullu wahidin minkum ma kana ya'buduhu fid dunya. Hendaklah setiap kalian mengikuti yang dahulu ia sembah di dunia. Yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah patung ikut patung, ke neraka jahanam. Yang menyembah para nabi berlepas diri. Yang menyembah matahari ikut matahari.
Yang menyembah bulan ikut bulan. Fayabqal mu'minun, tersisa kaum mukminin. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, fayatihimul jabbar fi suratin la ya'rifunaha. Lalu Allah pun mendatangi kaum mukminin dengan bentuk yang tidak dikenali oleh kaum mukminin. Lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin, antum hahuna wan nasu qad dhahabu faman tantazirun. Kalian masih di sini, sementara manusia telah pergi mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Siapa yang kalian tunggu? Apa kata kaum mukminin? Nantaziru rabbana. Kami menunggu Tuhan kami. Lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Kami akan tetap di sini sampai Tuhan kami datang. Lalu kemudian Allah berfirman kepada mereka, bima ta'rifuna rabbakum, dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Apa kata kaum mukminin? Bisaq, dengan betis. Fayakshifullahu saqahu. Lalu Allah pun menyingkapkan betisnya. Fayasjudul mu'minun bima fihi minal munafiqin. Maka mereka pun semuanya sujud, Pak. Dan di dalam kaum mukminin ini ada orang-orang munafiknya. Adapun orang yang munafik setiap kali sujud kata Rasulullah, maka punggungnya ya lurus lagi, tidak bisa sujud dia. Ini menunjukkan saudaraku sekalian bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar. Iya. Di tempat yang kedua di surga, masya Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal nara Rabbana? Wahai Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat kita akan melihat Rabb kita, Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, hal tudammuna fi ru'yati al-qamar lailatal badr? Apakah kalian berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama saat tidak ada awan? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Hal tudarruna fi ru'yati syams laisa dunaha sahab? Apakah kalian perlu berdesak-desak untuk melihat matahari saat langit tidak ada awan? Apa kata para sahabat? Tidak wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr laisa dunaha sahab. Kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam yang tidak ada padanya awan. Masya Allah. Akhal Islam, saudaraku seiman. Sebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW ia bersabda dari hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kata Rasulullah, idza dakhala ahlul jannatil jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala
turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar qal fayukshaful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, apabila penduduk surga telah masuk surga, maka Allah berfirman kepada penduduk surga, Pak, wahai penduduk surga, maukah kalian aku berikan tambahan? Apa kata penduduk surga? Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka. Tambahan apa lagi? Lalu kemudian dibukalah tirai. Maka penduduk surga tidaklah diberikan kenikmatan yang melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini apa, Pak? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhal Islam. Ya. Bayangkan akhi, orang-orang yang menyembah selain Allah di dunia sudah melihat Tuhannya. Yang menyembah salib sudah melihat Tuhannya. Yang menyembah matahari sudah melihat Tuhannya. Yang menyembah kuburan sudah melihat Tuhannya. Yang menyembah batu sudah melihat Tuhannya. Sementara kita kaum mukminin yang menyembah Allah saja, kita belum pernah melihat Allah, Pak, di dunia ini. Maka kelak yang hanya bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah. Bayangkan saudaraku sekalian, ya, kita saja di dunia, Pak, ketika kita beribadah, bermunajat kepada Allah, kita merasakan nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau kita melihat wajah Allah langsung, Pak, yang maha indah? Kita melihat di dunia ini ya, pemandangan-pemandangan indah saja luar biasa. Bagaimana dengan melihat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ya akhi, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim di jilid 3 halaman 15, "I'lam anna madhhab ahli sunnati bi ajma'ihim anna ru'yatallahi ta'ala mumkinatun ghair mustahilah aqlan wa ajma'u aydan ala wuqu'iha fil akhirah. Wa annal mu'minina yarawna Allah ta'ala dunal kafirin. Wa qad tadhaharat adillatul kitab was sunnah wa ijma'us sahabah faman ba'dahum min salafil ummati ala isbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirati lil mu'minin. Wa akhrajaha nahun min 20 sahabiyan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayatul Qur'ani fiha masyhurah." Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwa keyakinan ahlu sunnah seluruhnya bahwa melihat Allah itu sangat mungkin dan tidak mustahil secara akal. Dan bahwasanya nanti kaum mukminin akan melihat Allah di akhirat. Adapun orang kafir mereka tidak bisa melihatnya. Dan telah banyak, kata beliau, dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma' para sahabat, dan para ulama setelah mereka menetapkan bahwasannya kaum mukminin akan melihat Allah.
Dan yang meriwayatkannya kata beliau sekitar 20 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an masyhur sekali. Ya. Ayat Al-Qur'an yang mana, Pak? Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri, itu kaum mukminin. Mereka melihat kepada Rabb-Nya, Masya Allah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Yunus ayat 26, yaitu Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Berkata Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di jilid 20 halaman 363, wa qad ruwiya an jama'ati minas sahabati wat tabi'in tafsiru hadhihi ziyadah bin nazar ila wajhillahi azza wa jalla. Dan telah diriwayatkan dari banyak sahabat dan tabi'in bahwa yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah nanti di dalam surga. Dan yang menafsirkan ini Abu Bakar, Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Ujrah, Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas. Di kalangan tabi'in Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Ikrimah, Abdurrahman bin Abi Layla, Abdurrahman bin Sabit, Wal Hasan, Qatadah, Dhuhaq, dan ulama-ulama yang banyak sekali. Dan ini kayak ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Lihat, akhi, ya, seluruh ulama sepakat. Ulama mana? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah di surga, Masya Allah. Tapi ada, Pak, kelompok-kelompok yang tidak beriman itu, Pak. Siapa mereka? Pendewa akal, Mu'tazilah, dan yang mengikutinya. Mereka mengatakan katanya mustahil Allah akan terlihat. Alasannya apa kata dia? Kalau Allah terlihat, berarti Allah berbentuk jasad dong. Nah, ini mustahil kata mereka. Kalau Allah terlihat, berarti Allah ada suatu tempat dong. Enggak, ini mustahil kata mereka. Subhanallah. Mereka tolak dalil pakai apa? Akal. Padahal kata Imam Nawawi, tidak mustahil. Secara akal ini sangat bisa diterima. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh akal Islam orang-orang yang menolak hadis-hadis yang mutawatir hanya karena tidak sesuai dengan akalnya, otaknya. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah di dalam surga? Semua penduduk surga, Pak, akan bisa melihat Allah. Iya. Semua penduduk surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu, akhwat Islam, kalau kita ingin melihat Allah, syaratnya yang paling utama satu. Itu wafat di atas tauhid dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Iya. Karena siapapun yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni dosanya selama-lamanya. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Lebih rendah dari syirik. Yang kedua, akhi,
bersungguh-sungguh menjaga sholat. Bersungguh-sungguh menjaga apa? Sholat 5 waktu. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari nomor 573 dan Muslim nomor 633 dari Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh nadhara ila al-qamar lailatal badr. Kami, kata Jarir, pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW melihat bulan purnama. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatih fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha ya'ni al-'asr wal fajr." Ketahuilah, kata Rasulullah, kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kemudian Rasul bersabda apa? Jika kalian mampu untuk benar-benar menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, itu sholat asar dan sholat subuh, lakukan. Kemudian beliau pun Jarir pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 130. Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Dan bertasbihlah memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari apa? Tenggelam. Lihat saudaraku sekalian, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa kalian nanti akan melihat siapa? Allah. Kemudian Rasul bersabda apa? Jika kalian mampu untuk betul-betul menjaga 2 sholat ini, terutama sholat asar dan sholat apa? Subuh, lakukan. Artinya dengan kita menjaga ini, kita bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Iya. Kemudian kapan penduduk surga bisa melihat Allah itu, Pak? Berkata Ibnu Katsir, arsyada hadha siyaq ala anna ru'yatahu azza wa jal taqa'u li ahli al-jannah fi misli awqatil ibadat. Redaksi hadis tadi yang sudah kita sebutkan, di mana Nabi mengatakan siapa yang menjaga apa? Sholat subuh dan sholat apa? Asar. Ya. Redaksi hadis ini menunjukkan bahwa penduduk surga melihat Allah itu di waktu-waktu tersebut. Di waktu pagi dan petang. Ya. Faka'anna al-mubrazina minal muqarrabin al-akhyar yarawna Allah azza wa jal fi misli tarfai nahar bukrata wa ashiyya. Maka seakan-akan Rasulullah SAW memberikan isyarat dalam hadis ini, Pak. Kenapa Nabi menyuruh kita menjaga sholat asar dan sholat apa? Subuh. Kata beliau, seakan memberikan isyarat bahwa nanti penduduk surga melihat Allah itu di waktu subuh dan di waktu apa? Asar. Ya. Wahada maqamun alin, dan ini tempat yang sangat tinggi sekali. Fayarawnahu subhanahu wa hum ala araikihim wa sururihim. Mereka melihat Allah sambil mereka duduk di atas dipan-dipan mereka. Kama yarawna al-qamar lailatal badr, seperti halnya kita melihat bulan di malam purnama. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, kenapa Allah menyuruh kita, Pak, untuk selalu mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Karena ini ada hubungannya, Pak. Orang yang senantiasa menjaga sholat asar,
Lalu dia berzikir kepada Allah sampai terbenam matahari. Dia sholat subuh, dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan itu dalam beberapa ayat agar kita senantiasa menyeru Allah, ingat kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan kita disuruh bersabar bersama orang-orang yang menyeru Allah di waktu pagi dan petang. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Allah juga berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Maka ya akhwat Islam, ya, ini menunjukkan ya bahwasanya penduduk surga itu melihat Allahnya kapan, Pak? Di waktu pagi, waktu subuh, dan di waktu apa? Masya Allah. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Baik, kata beliau, kita lanjutkan lagi bukunya. Waman angkaroha, siapa yang mengingkari ini, Pak, tidak beriman dan menolak kalau nanti kaum mukminin akan melihat Allah. Fahuwa zaighun dhal. Siapa yang mengingkari ini atau mentakwil-takwilnya, maka ia menyimpang dan tersesat. Kenapa menyimpang, Pak? Karena menentang dalil Al-Quran, hadis dan ijma, ya, seluruh ulama Ahlus Sunnah. Dan orang yang menyimpang dari Al-Quran, hadis dan ijma, sepakat seluruh ulama pelakunya sesat. Pelakunya apa? Sesat, Bapak sekalian. Kata beliau, wahia lan taqa'a li ahadin fid dunya. Dan melihat Allah tidak mungkin di dunia ini. Nabi Musa pernah minta sama Allah untuk Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Dalam surat apa itu? Itu di dalam surat Al-A'raf, Pak. Ya. Di mana dalam surat Al-A'raf Nabi Musa ya mengatakan begini kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina, dalam ayat 143 ya, surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa mendatangi tempat perjanjian dengan kami, dan Allah pun mengajak bicara langsung Nabi Musa tanpa perantara. Tempatnya di mana, Pak? Di Bukit Tur Sina. Ya, maka Allah mengajak Nabi Musa berbicara langsung tanpa perantara. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, tolong perlihatkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihat engkau. Apa kata Allah, Pak? Lantarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Akan tetapi lihatlah kepada gunung itu. Apabila engkau lihat gunung itu tetap pada keadaannya, kamu akan bisa melihat aku.
Lalu Allah pun memperlihatkan dirinya kepada gunung. Apa yang terjadi, Pak? Gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Melihat gunung itu hancur, Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa telah siuman, telah sadar, Nabi Musa berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Engkau. Masya Allah. Ternyata Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di mana? Di dunia. Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah melihat Allah tidak, Pak? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, ketika engkau mi'raj, dalam kisah Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dimi'rajkan kemana, Pak? Ke langit yang ketujuh, terus naik, ya, bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, tanpa perantara. Makanya Nabi yang diajak langsung bicara oleh Allah tanpa perantara hanya dua saja. Ya. Yang pertama Nabi Musa dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam. Ya. Rasulullah SAW langsung dipanggil oleh Allah ke langit yang ketujuh, bayangkan. Ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi manapun juga. Nah, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika engkau mi'raj untuk bertemu dengan Tuhanmu, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu, yaitu Allah? Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Nurun anna ara. Ada cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Allah? Artinya, Pak, Allah menutupi dirinya dengan apa? Cahaya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, hijabuhu nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafah, kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakarlah semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tegas menunjukkan, Pak, bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa melihat Allah ketika mi'raj. Ya. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih, memang terjadi khilaf di kalangan para sahabat, ya. Sebagian sahabat ada yang menetapkan bahwa Rasulullah melihat Allah. Sebagian sahabat mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah, dan ini yang benar. Kenapa? Karena Rasulullah langsung ditanya oleh sahabat tersebut, engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kata Rasulullah SAW. Ya. Namun kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata hatinya. Melihat Allah dengan mata apa? Hatinya. Di mana? Saat mimpi. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi. Kata Rasulullah, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku bermimpi bertemu dengan Allah dan melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Maka Rasulullah SAW bersabda, la adri ya Rabb, aku enggak tahu ya Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, fawadu'a kaffahu baina
katifai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka saat itu aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Lalu Allah kembali berfirman, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di mana? Di langit sana? Kata Rasulullah apa Pak? Naam adri. Aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Mereka memperbincangkan tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat apa? Derajat. Masya Allah. Wal kafarat. Adapun amal yang menggugurkan dosa kata Rasulullah SAW apa Pak? Masyul aqdami ilal jamaat. Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat. Dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Maksudnya saat dingin banget atau kita sedang sakit gitu. Wantidharus sholah ba'das sholah. Dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya di mana? Di masjid. Apa kata Allah kepada Rasulullah SAW? Sadaqta ya Muhammad. Faman fa'ala dhalik asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati kayaumi waladathu ummu. Kamu benar hai Muhammad. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Siapa yang bisa mengulangi perbuatan tadi? Coba nih yang depan nih. Apa aja tadi amalannya? Hah? Enggak, ini yang ini nih, beliau nih. Apa aja Mas? Siapa yang tahu? Allah, Masya Allah. Yang pertama berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menyempurnakan wudhu saat sulit. Yang ketiga menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Jangan tidur makanya Mas. Iya. Antum kalau tidur langsung anak tunjuk, anak tanya. Biar bangun maksudnya, kasihan. Di majlis taklim tidur kan kasihan gak dapat faedah ya kan. Padahal faedahnya Masya Allah ini ya. Apa pahalanya tadi? Orang yang menjaga 3 perkara tadi. Mana? Saya tunjuk ya. Nih yang belakang antum. Yang di belakang Aiger. Nah antum. Apa pahalanya tadi? Apa? Lupa apa tidur? Ini apa Pak? Cuma itu aja? Ada yang lain? Ya. Siapa yang menjaga perbuatan tadi, ia akan hidupnya baik, wafatnya baik, dan ia akan bersih. Dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Ini jaminan Pak. Orang yang memelihara 3 perkara ini dijamin wafatnya husnul khatimah. Makanya orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid Pak. Orang-orang yang sangat mencintai masjid itu nggak ada sejarahnya wafatnya su'ul khatimah. Alhamdulillah.
Orang yang senantiasa pergi ke masjid, berjamaah di masjid, selalu antum melihat, selalu wafatnya husnul khatimah biiznillah. Karena sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi Pak. Jadi di sini Rasulullah SAW bermimpi melihat siapa? Allah, bukan malaikat. Ya, bermimpi melihat siapa? Allah. Di situ berdialog dengan Allah dalam mimpinya. Berarti Rasulullah SAW melihat Allah dengan apa? Dengan apa? Dengan mata hatinya. Udah masuk Isya? Ya. Dengan mata hatinya, Mas. Nah, itu ya. Baik, sudah masuk Isya. Insya Allah setelah Isya kita lanjut. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Jadi melihat Allah di dunia mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada Pak, kelompok yang mengatakan mungkin melihat Allah di dunia. Siapa itu? Sufi. Tasawuf. Orang-orang tasawuf punya keyakinan bahwa manusia mungkin bisa melihat Allah. Ya. Kita katakan bahwa ini batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ijma para ulama bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa melihat Allah di mana? Di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah seseorang bermimpi melihat Allah? Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau mimpi mungkin. Sebagaimana halnya terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan mata kepala, ya maka ini tidak mungkin. Ya, ikhwatal Islam, saudara-saudaraku seiman. Kemudian saya akan membawakan perkataan para ulama ya, tentang melihat Allah di surga. Berkata Imam At-Tahawi, "Ar-ru'yatu haqqun li ahlil jannah bi ghairi ihatatin wala kaifiyah." Melihat Allah itu hak, benar adanya. Di mana penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad halaman 22. Al-mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah bi absarihim wa yukallimuhum wa yukallimunah. Kaum mukminin akan melihat Tuhan mereka itu Allah di akhirat dengan mata kepala mereka. Dan Allah akan mengajak bicara mereka dan mereka pun akan mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu terlihat berseri-seri dan mereka akan melihat kepada Rabb mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "A'zamu na'imil akhirah wa ladzatiha hiya an-nazar ila wajhi Rabbi jalla jalaluhu wa sama'u kalamihi minhu wal qurbu minhu." Nikmat akhirat yang paling agung dan kelezatan surga yang paling lezat yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan ucapan firman-firman Allah serta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanya Rasulullah SAW Pak mengajarkan kepada kita doa
di mana Rasulullah berdoa, wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim wa syauq ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kelezatan melihat wajahmu yang mulia, dan aku minta kepada engkau rindu untuk bertemu dengan engkau. Ya, Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berkata Ibnu Abil Izz, qad qala bi thubuti ru'ya as-sahabatu wat tabi'un wa a'immatul islami al-ma'rufuna bil imamati fid din wa ahlul hadis wa sa'ir tawaifi ahlil kalamil mansubuna ila sunnati wal jamaah, yang berpendapat dan meyakini bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah, seluruh sahabat dan seluruh tabi'in dan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah dan ahli hadis. Wa hadhil mas'alah min asyrafi masaili usulid din wa ajalliha. Dan masalah ini termasuk masalah-masalah pokok-pokok agama yang paling mulia dan yang paling agung, Mbak. Ya. Wa hiyal ghayatul lati syammara ilahil musyammirun wa tanafasal mutanafisun. Di mana ini tujuan orang-orang bersungguh-sungguh ingin masuk surga. Itu agar bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ya akhal Islam. Jadi seluruh ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Yang menyelisihi keyakinan ini hanya siapa? Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah telah menyelisihi Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Makanya para ulama sepakat bahwa Mu'tazilah tersesat. Ya, keyakinan mereka menyimpang akal Islam. Ya, a'azzakumullah. Inilah akhi, ya, pembicaraan kita tentang melihat Allah di dalam surga, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tema lain pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan manisnya iman? Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Ada sebuah hadis, Pak. Rasulullah SAW menyebutkan tentang cara agar kita bisa merasakan manisnya iman. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Catat baik-baik 3 perkara ini. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah, bukan karena dunia. Yang kedua apa? Mencintai seseorang karena apa? Allah, bukan karena dunia. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia tidak mau kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan ia, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api.
Maka kata Rasulullah, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Masya Allah. Ya. Bagaimana cara mendapatkan kenikmatan dalam sholat, Ustaz? Akhi, kenikmatan dalam sholat hanya bisa dirasakan ketika kita memahami arti-artinya, Pak. Ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, antum merasakan kebesaran Allah di hati antum. Lalu antum membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, antum paham, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita merasakan kasih sayang Allah yang begitu luas. Ya. Ketika kita ruku, kita baca apa? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Allah Rabbku yang maha agung dengan memujinya. Kalau kita betul-betul pahami maknanya, kita resapi, kita renungi, Masya Allah. Disitulah kita akan merasakan apa? Nikmat sekali dalam sholat itu. Tapi kalau antum nggak memahami, sudah gitu pikirannya pergi kemana? Mana? Sholat ya sholat. Tapi mikirnya ke kantor, ke pasar, ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana kholas. Ya. Udah gitu lupa lagi. Ini udah 2 apa 3, 2 apa 3. Maka yang seperti ini, akhi, bagaimana dia akan merasakan lezatnya sholat? Dia tidak akan merasakan nikmatnya sholat. Iya. Pada hari kiamat ada orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Allah. Dalam pernyataan itu surat apa, Ustadz? Surat Al-Mutaffifin, Pak. Surat apa tadi? Al-Mutaffifin. Ayatnya sebentar. Ayatnya ayat ke-15. Ayat yang ke-15. Bagaimana caranya kita tahu bahwa selama ini langkah demi langkah hijrah kita jujur karena Allah, bukan karena dunia. Biasanya Pak, kejujuran itu akan tampak setelah diuji, setelah ada ujian. Kalau belum ada ujian biasanya belum tampak. Ya. Ada di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki masuk Islam. Kemudian berapa lama Rasulullah SAW kedatangan harta rampasan perang. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan harta kepada orang yang baru masuk Islam. Ketika harta itu diterima, orang ini heran. Kok saya dikasih uang? Dibawanya harta itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata dia? Apa ini ya Rasulullah? Mahada ya Rasulullah? Kata Rasulullah, huwalak. Iya. Itu buat kamu, ambil aja. Apa kata orang ini? Bukan untuk ini saya masuk Islam ya Rasulullah. Bukan karena ini saya masuk Islam. Kata Rasulullah, karena apa? Aku masuk Islam karena aku berharap ada panah yang menancap di sini. Lalu aku mati syahid. Apa kata Rasulullah? In tasdukillah yasdukka. Kalau kamu memang jujur kepada Allah, Allah pasti akan jujur kepada kamu.
Keesokan harinya Rasulullah pun mengumandangkan jihad, perang. Maka orang ini pun bergegas, segera ikut berperang dan ikut berjihad. Setelah peperangan selesai, Rasulullah bertanya, di mana si fulan? Maka para sahabat mencarinya, ternyata sudah meninggal dalam keadaan panah menancap di sini. Dibawa jenazahnya ke hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqah. Ini orang memang jujur kepada Allah. Maka Allah pun jujur kepada dia. Masya Allah. Kita hijrah. Jujur karena Allah. Ya, saya jujur. Bukan karena dunia. Iya. Tahu-tahu Allah uji dengan cara diseretkan rezekinya, Pak. Nah, disitulah akan kelihatan kejujurannya. Bener nggak tuh hijrahnya, Kak? Bukan karena apa? Dunia. Ada sebagian orang begitu, Pak. Ketika dia hijrah, Allah uji dulu dia. Allah ingin melihat kesungguhan hijrah dia. Jujur nggak nih orang? Kalau dia jujur, dia akan tetap bertahan. Dia tidak mau balik lagi ke masa kelamnya. Nggak mau dia, nggak mau. Tapi setelah itu apa-apa Allah berikan kepada dia kenikmatan demi kenikmatan. Setelah Allah tahu jujurnya hijrah dia. Saya kenal beberapa orang yang dia tadinya penyanyi terkenal sekali, Pak. Ya. Dia hijrah. Ketika mulai hijrah pusing. Ya. Sampai-sampai buat beli susu anaknya aja nggak punya duit, Pak. Tapi subhanallah memang dia jujur. Dia tidak mau balik lagi ke masa lalunya yang kelam. Tidak mau dia. Makanya terus berusaha. Allah tahu kejujuran dia. Setelah itu Allah berikan kepada dia kemudahan demi kemudahan dalam rezekinya. Alhamdulillah. Makanya ujian itu untuk memilah siapa yang jujur, siapa yang dusta. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ya. Tentang amalan yang menggugurkan dosa tadi, Ustadz. Apakah hanya hanya berlaku untuk laki-laki saja? Iya, yang berjalan kaki menuju sholat berjamaah, menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Adapun yang kedua yaitu menjaga wudhu di saat-saat sulit, maka ini tidak khusus untuk laki-laki. Oh, kalau gitu Ustadz, gimana dong wanita? Justru wanita itu lebih gampang masuk surganya sebetulnya. Kok lebih gampang? Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati samaniyati syi'ti." Apabila wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya
dan menaati suaminya, akan dikatakan kepada dia, silakan masuk surga dari pintu 8 yang kamu mau, silakan. Cuma 4. Yang pertama apa tadi? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat, ini yang paling berat buat AWW ini. Menaati suami. Ya. Maka 4 ini sudah cukup memasukkan ia kemana? Ke surga. Dikatakan kepada wanita ini, silahkan kamu masuk surga dari pintu 8 pintu surga yang kamu mau, silahkan. Allahu Akbar. Ya. Untuk menunggu sholat berikutnya di rumah atau tempat kerja, gimana Ustadz? Hadis itu di masjid, bukan di rumah, bukan di tempat mana? Kerja. Karena ada udzur Ustadz, tidak bisa ditinggalkan. Nah, tentunya Pak, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid itu hukumnya sunnah. Nah, kalau misalnya ada tugas-tugas kantor yang memang sifatnya wajib dan sudah amanah, jangan sampai demi mengejar yang apa? Yang sunnah, antum tinggalkan yang wajib. Karena ibadah yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah, Pak. Lebih besar pahalanya. Ya. Karena banyak di antara kita nih, Pak ya, ketika mengetahui, besar banget pahalanya ya, Masya Allah. Akhirnya lupa kalau yang wajib lebih besar lagi dari itu. Ya. Bagaimana menggunakan asuransi kesehatan dari kantor suami. Jadi bukan kemauan kita untuk ikut asuransi, melainkan sudah fasilitas. Saat asuransi itu diambil uang enggak setiap bulannya? Hah? Diambil. Kata Syekh Utsaimin, cukup kamu gunakan sebatas uang kamu yang diambil saja. Lebih dari itu tidak boleh. Iya. Mohon nasihatnya untuk ummahat yang bawa anak kecil ke pengajian Ustadz dan membiarkan mereka berisik sehingga mengganggu kami. Apakah pembiaran ini telah terjadi penzoliman kepada jamaah yang lain yang ingin tenang duduk di majelis ta'lim? Nih ibu-ibu nih ada yang protes nih. Ya. Ada teman-teman ibu-ibu yang merasa terganggu sama anak-anak ibu. Kasihan loh Bu. Udah jauh-jauh datang gara-gara anak ibu, akhirnya nggak bisa nuntut ilmu, nggak bisa ngedengerin. Ya. Jadi ibu yang punya anak, kalau bisa, kalau anak-anaknya ribut dan yang lainnya, ya udah. Coba mungkin panitia ngasih tempat khusus buat ibu-ibu yang bawa anak, ya, biar nggak terganggu gitu. Saya punya kawan yang saat ini tinggal di luar kota dan alhamdulillah sudah hijrah, tapi qadarullah suami kawan ini belum hijrah. Kawan anak ingin sekali ikut kajian di Bandung karena di kotanya jarang ada kajian. Alhamdulillah kawan anak diizinkan untuk ke Bandung mengikuti kajian. Namun tanpa ikut serta suaminya. Jadi kawan anak nyetir sendiri di luar kota demi ikut kajian. Itu hukumnya gimana ya Ustadz? Safar tanpa mahram.
namun diizinkan oleh mahramnya. Pertama, pada asalnya wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Namun haramnya Pak, dari jenis haram karena bisa menjerumuskan. Maka sesuatu yang diharamkan karena menjerumuskan boleh ketika ada kebutuhan. Apalagi itu sifatnya darurat. Tapi dengan syarat satu, aman. Syaratnya apa? Aman. Yang kedua, ya, usahakan dulu mencari kajian di kotanya. Masa nggak ada sama sekali? Ya mungkin bisa tanya-tanya di mana kajian sunnah di kotanya, di tempatnya. Mungkin selama ini dia nggak tahu kali. Insya Allah setelah ditanya-tanya ke panitia-panitia kajian, mungkin bisa dapat di situ. Ya, sehingga tidak perlu lagi untuk apa? Safar. Yang ketiga, di zaman sekarang alhamdulillah media itu mudah sekali. Di kajian sekarang aja nih ditayangkan nih Pak. Bisa ngikutin di media tanpa harus pergi safar. Ya. Jadi selama masih bisa tanpa safar, tanpa melakukan keharaman, selama masih bisa melakukan tanpa melakukan keharaman, hindari. Ya. Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa atau maksiat ketika sendirian dan telah bertaubat, apakah pahala yang tergugurkan oleh maksiat ketika sendiri bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apabila kita terjatuh lagi pada maksiat tersebut, kemudian bertaubat kembali, apakah pada hari kiamat pahalanya akan terhapus bagaikan gunung yang ditiupkan oleh angin atau tidak? Ditimbang nanti di hari kiamat antara kebaikan dan keburukannya. Kalau ternyata kebaikannya jauh lebih banyak, Allah ampuni dia. Kalau ternyata keburukannya jauh lebih berat, maka kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Itu diserahkan kepada Allah, hanya Allah yang Maha Tahu. Yang jelas, selalulah banyak bertaubat, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya telah dijelaskan keutamaan bertasbih sebelum matahari terbit. Tapi lebih utama mana berzikir atau menghadiri majelis ilmu di waktu tersebut, Ustadz? Para ulama sepakat Pak, bahwa menuntut ilmu itu termasuk zikir. Termasuk apa? Zikir. Dan manfaat ilmu jauh lebih besar dibandingkan apa? Zikir biasa. Imam Syafi'i mengatakan menulis ilmu sesaat, menuntut ilmu sesaat, lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih engkau sukai? Engkau menulis ilmu atau engkau sholat malam? Kata Imam Ahmad, orang yang sholat malam, pahalanya buat dia sendiri. Manfaatnya buat dia sendiri. Tapi kalau aku tulis ilmu, maka manfaatnya untukku dan untuk orang banyak. Dan itu lebih aku sukai. Iya. Saya bekerja sebagai konten kreator di online shop, sering mencari referensi konten di Instagram, baik itu ide konten atau sound tanpa musik. Namun di saat mencari referensi tersebut, tanpa sengaja saya membuka konten yang ada musiknya. Apakah itu dosa?
Pertanyaannya, antum menikmati musik itu apa enggak? Kalau antum buka ada musiknya, antum langsung gini-gini. Nah ini dosa nih. Tapi kalau antum seperti berlalu aja, dan antum tidak menikmatinya, seperti ini tidak dosa. Dalilnya hadis yang dikutip Imam Abu Daud dalam sunannya, bahwa pernah Rasulullah berjalan bersama Ibnu Umar di padang pasir. Lalu terdengarlah suara seruling. Suara apa? Seruling. Maka Rasulullah SAW menutup apa? Telinga. Dan terus Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, masih terdengar tidak? Sampai Ibnu Umar mengatakan, sudah tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun membuka apa? Telinga. Di situ Rasulullah membiarkan Ibnu Umar apa? Mendengar tidak? Sehingga kata para ulama ini menunjukkan beda antara mendengar dengan menikmati. Sebatas mendengar lewat begitu saja dan tidak menikmati, tidak dosa. Tapi kalau kita mendengar sambil menikmati, nah ini yang dosa. Antum masuk mall, pasti ada musik nggak Pak? Musik di mana-mana. Tapi antum lewat begitu aja nggak antum nikmati, nggak dosa. Karena kita sulit untuk menghindar. Tapi kalau antum sambil tangannya gini-gini, ya, wah ini sudah menikmati namanya Pak. Nah, ini dosa. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sama. Bagaimana atas dosa-dosa kita yang lampau, atas ketidaktahuan kita pada zaman lampau. Nabi mengajarkan minta ampun yang sifatnya menyeluruh, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Allahumma gfir dzambi kullah, diqqahu wa jillah, awalahu wa akhirah. Ya. Alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Lihat, Nabi mengajarkan doa minta ampunnya secara apa? Menyeluruh. Maka kalau kata Imam Nawawi, siapa yang minta ampun kepada Allah untuk seluruh dosanya secara keseluruhan, dan dia taubat dari seluruh dosanya tanpa menyebutkan satu per satu, itu sudah cukup. Itu sudah apa? Cukup. Ya. Perkara fadilah menunggu antara dua waktu sholat, apakah syaratnya perlu lengkap semua waktu sholat? Atau boleh salah satu waktu saja Ustadz? Boleh salah satu saja, misalnya antum menunggu dari maghrib sampai apa? Isya. Apalagi sambil taklim lagi, Masya Allah. Antum dapat dua pahala sekaligus. Pahala yang pertama menunggu apa? Sholat. Yang kedua pahala menuntut ilmu. Dan selama kita berada di masjid, malaikat terus mendoakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Terus saja. Ya, bayangkan, luar biasa sekali, Pak. Ya. Ibu Ana ternyata terkena sihir.
Minta doanya Ustadz untuk kesehatan ibu anak. Syafahallah. Semoga Allah menyembuhkan penyakit ibu antum dan mengangkat sihir yang yang ada padanya. Dan memberikan kepada ibu antum perlindungan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wabillahi taufiq.